Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yun sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa siaran Ramadan Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan yang masih menetapkan iman Islam kita sampai saat ini, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih dapat melaksanakan perintah Allah, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua besok mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Para muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan sebuah paham yang berkembang di masyarakat kita. Bahkan semua organisasi keagamaan, agama Islam, senantiasa mengatakan bahwa dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, marilah kita kembali pada sebuah hadis yang berbunyi, hadis ini merupakan hadis mutawatir lafzi, mutawatir maknawi maksud saya, karena banyak redaksi beberapa hadis namun maksud intinya sama. Yang salah satu yang saya kutip adalah satanqasimu ummati ila 73 firqatan wa kulluha finnar ma'ada wahidah wa hiya Ahlus Sunnah. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yakni Al-Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Marilah kita mengambil sebuah isyarat bahwa Ahlus Sunnah itu adalah sekelompok orang yang mengikuti aturan-aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengikuti para sahabat-sahabatnya. Kita sebagai umat Islam akan senantiasa akan selamat dari berbagai kerugian, dari berbagai kerusakan, manakala kita masih berpegang pada dua hal, yakni baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih. Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW meninggalkan atau mewariskan kepada kita dua hal, yang mana manakala kita berpegang pada dua hal ini akan selamat untuk selama-lamanya. Wahia kitab Allah wa sunnat rasulih, yakni Al-Quran dan hadis. Berbicara tentang Al-Quran, tentu yang dimaksud dengan mengikuti Al-Quran
adalah mengikuti orang-orang yang faham akan Al-Quran, tinjauan dari berbagai sudut ilmu pengetahuan. Masa Rasulullah tentu yang menjadi sumber kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Pada masa sahabat, kemudian sahabat. Masa tabi'in, tabi'in. Dan masa sekarang kita gabungkan dari masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, dan masa ulama mutaakhirin. Kita kombinasikan sehingga pemahaman kita tidak akan jauh dari yang sebenarnya. Banyak sekarang ulama-ulama yang paham Al-Quran, yang paham dengan hadis. Oleh karena itu, itulah yang menjadi rujukan kita sebagai generasi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita berpegang kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya kita berpegang pada kitab-kitab yang ada. Manakala kita belum paham, kita bertanya kepada orang-orang yang faham, orang-orang yang kompeten, orang-orang yang mendalami akan hadis-hadis. Di akhir-akhir ini banyak kelompok yang mengatakan bahwa orang yang tidak sepaham dengan mereka dikatakan sesat, dikatakan kafir. Dia mengambil sebuah hadis tanpa memperhatikan hadis-hadis yang lain. Contoh, ada seseorang yang senang berziarah ke kubur. Hadiah Fatihah kepada ahli kubur, ihda'ut thawab kepada ahli kubur. Mereka mengatakan itu adalah sesat, itu adalah kafir, itu adalah bid'ah. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa keluar di sepertiga malam menuju Baqi' untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal di Baqi'. Namun ayat hadis ini mereka ingkari. Mereka mengatakan tidak ada hadis itu. Selanjutnya, contoh yang lain, bahwa seorang imam yang sholat, kemudian setelah salam dia berzikir dengan ucapan yang keras, maka itu adalah bid'ah, itu adalah haram. Mungkin menurut hemat saya, orang ini belum memahami apa yang terdapat dalam hadis Bukhari secara lengkap. Bukankah Imam Bukhari menyampaikan inna raf'atas sauti fi dirbi sirkulati maktubah kana ala ahdir rasul, bahwa mengeraskan suara berzikir di akhir-akhir sholat wajib ada pada masa Rasul. Ini terdapat dalam hadis Bukhari. Oleh karena itu, para mustami'in yang berbahagia, kita jangan mudah tergoda oleh pemikiran-pemikiran yang dangkal. Kita jangan mudah digoda dengan iming-iming paham mereka yang paling benar. Kita jangan mudah marah manakala kita dikatakan orang-orang kafir, orang-orang sesat, orang-orang murtad, orang-orang ahli bid'ah dan sebagainya. Mungkin kitalah orang yang benar, karena kebenaran tidak mungkin dua. Artinya ini benar, itu benar, tidak mungkin. Benar hanya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dan inayahnya, sehingga kita sampai besok tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Manakala dalam Al-Quran dan hadis kita tidak menemukan, kita bertanya kepada para ulama. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, melemahkan emosi kita, melemahkan amarah kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang khodi'in,
orang yang tunduk, orang yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin berakhlak yang baik, berhati yang lemah, berhati yang lemah lembut, dan berpikir bertutur kata yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.